الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, pertama-tama tanda santrinya yang jadi santri dipakai. Saya santri, saya pakai ya, biar nanti kalau di syuting juga kelihatan itu santri, kemudian satu dengan yang lain juga paham ini temennya yang tinggal di sini sementara waktu. Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan di sore hari menjelang berbuka. Biasanya jam-jam seperti ini jam-jam yang sudah ditunggu-tunggu untuk segera berakhir, termasuk pengajian saya di sore hari ini. Segera berakhir, kemudian santap berbuka insya Allah. Kita akan bahas buku Goresan Penaku halaman 17. Ya, judul yang kedua, mengagungkan majelis ilmu. Untuk santri yang belum dapat Goresan Penaku berarti kemarin sore Anda belum daftar ulang. Nah, saya berbaik hati ya buat santri yang belum dapat, karena mungkin daftarnya ulang tadi malam atau baru tadi pagi atau siang. Yang laki hubungi Mas Kamal, yang perempuan hubungi Mbak Fiah. Nanti insya Allah akan dikasih sama panitia. Oke, setuju? Setuju, alhamdulillah. Bab terima-terima pokoknya setuju saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mengagungkan majelis ilmu. Setiap muslim tentunya memahami kemuliaan majelis ilmu dan zikir. Hanya saja tidak setiap orang yang mengetahui bisa merasakan. Jadi majelis itu macam-macam. Ada majelis pasar, ya, ada majelis ngerumpi, ya, ada majelis arisan, ya, ada majelis ilmu. Majelis ilmu ini nilainya unlimited, nggak bisa diukur, karena majelis yang membuat kita kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala, majelis yang membuat kita kenal pencipta kita. Tentunya nilainya sangat besar, ya, nilainya sangat besar. Tapi tidak semua orang bisa merasakan besarnya majelis ilmu. Tidak semua orang bisa merasakan besarnya kemuliaan majelis ilmu, rasa di hati. Enggak semua orang bisa. Kalau tahu santri maupun yang bukan santri, mahasiswa, mahasiswi ditanya majelis ilmu itu mulia atau enggak mulia? Oh, mulia. Semua bisa jawab. Tapi merasakannya bisa atau tidak. Yang penting itu rasa, sebab ilmu itu rasa. Jadi ilmu itu dikatakan ilmu kalau sudah bisa jadi zauk, bisa jadi rasa. Contoh, ditusuk itu enak enggak? Ditusuk pakai belati, enak enggak? Enggak. Sudah bisa ngerasakan belum? Enggak mungkin. Walaupun belum ditusuk pasti udah ngerasakan. Bayangkan aja udah oh jangan. Betul kan? Dengar ada orang ditusuk, langsung kita miris. Terasa. Tidak perlu merasakan, dan naudzubillah min dzalik, jangan sampai merasakan. Tapi kita bisa merasa. Ditusuk itu sakit. Dibakar pakai korek. Koreknya para perokok tuh, ya, persis di mata. Sakit enggak? Matanya dibakar gitu, sakit enggak? Kok jawabnya agak berat, kenapa? Pengen praktek? Sakit atau enggak sakit? Sakit. Walaupun ini belum merasakan, tapi sudah bisa tahu rasanya sakit gitu ya. Rasanya sakit. Efeknya apa? Kalau ada orang dekatkan api ke mata, nyingkir kita, menghindar. Ada orang mau mengarahkan senjata tajam ke kita, nyingkir kita, menghindar. Itu berarti ilmunya sudah jadi rasa. Nah, ketika ilmu udah menjadi rasa, itu baru ilmu yang betul. Ya, baru ilmu yang betul. Kalau belum menjadi rasa,
bukan ilmu namanya, tapi apa? Informasi. Menampung informasi. Majelis ilmu mulia, sholat tahajud pahalanya besar. Ya, doa sebelum tidur itu manfaatnya luar biasa. Informasi, belum jadi rasa. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya ilmu itu menjadi rasa. Ya, pengetahuan itu menjadi rasa. Contohnya dalam kasus ini adalah majelis ilmu. Majelis ilmu. Kemampuan untuk merasakan kemuliaan majelis ilmu dan zikir inilah yang menentukan besarnya pahala yang diperoleh seseorang. Kemampuan untuk merasakan kemuliaan majelis ilmu dan majelis zikir itu yang menentukan besarnya pahala kita. Ini di sini semua cari ilmu nih. Semua di majelis ilmu. Tapi besarnya pahala beda-beda satu dengan yang lain. Pahala yang nilainya sama, standar udah dibagi rata, semua dapat. Ya, semua dapat. Cuman pahala bonusnya nih, pahala yang lebih dari yang lain, nah tergantung kemampuannya merasakan majelis ini. Ya, tergantung kemampuannya merasakan majelis ini. Lanjutkan dulu, nanti akan paham. Mereka yang mendatangi majelis ilmu dengan hati penuh pengagungan dan menyadari kekurangan serta keburukan dirinya, tentunya tidaklah sama dengan seseorang yang sekedar hadir. Ditanya, mana majelis ilmu? Kemana pengajian? Kemana mau dengerin tausiah? Hatinya biasa. Berangkat nih dari rumah, hatinya biasa. Beda dengan orang yang berangkat tahu ini di majelis ilmu malaikat kumpul. Malaikat kumpul. Hatinya udah gereng dia. Di rumah ada dereng. Malaikat kumpul. Hatinya udah proses tuh. Di majelis ilmu saya didoakan malaikat. Malaikatnya mendoakan Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Dirasakan sama dia. Saya nanti akan dimintakan ampun oleh malaikat, dimintakan rahmat oleh malaikat. Gereng lagi hatinya. Di majelis ilmu, di situ dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah nanya sama malaikat, mereka minta apa? Surga. Mereka pernah lihat surga? Enggak pernah. Mereka takut dari apa? Neraka. Pernah lihat neraka? Enggak pernah. Akhirnya kata Allah, merekalah kaum yang aku sudah ampuni dosa-dosa mereka. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Siapa duduk bersama mereka enggak mungkin rugi, enggak mungkin celaka. Saya mau masuk ke majelis yang seperti itu. Hatinya udah lain. Berangkat ditanya, kemana? Majelis ilmu. Ada bangga, senang, bangga fillah ya, senang di jalan Allah Ta'ala. Itu harus, itu namanya syukur. Alhamdulillah. Contohnya begini, kalau mas-mas mbak-mbak diundang presiden ke istana negara untuk makan bersama jam 8 malam. Ya, jam 8 malam ke istana negara. Jam 7 pagi udah terasa gerengnya belum? Jam 8 malam makan bersama presiden, live streaming, disiarkan langsung. Wih, keren. Apalagi ada embel-embel, Pak Presiden akan kasih hadiah setiap peserta yang diundang makan sepeda gratis. Sudah mulai gereng, ya kan? Mulai gereng. Kemudian mulai update status. Iya, 12 jam menuju makan bersama presiden. Wah, Masya Allah. Ya kan? Kemudian mulai cepret baju yang difoto untuk makan bersama presiden. Ya wajar toh ya, orang bangga kok ya, wajar seperti itu. Itu namanya dia bisa merasakan. Buat dia tahu rasanya duduk bersama presiden, duduk di istana negara. Dia tahu tuh rasanya. Dia tahu nilainya. Makanya dia ngerasain bener, bangga, senang. Bahkan temannya satu kampung semua mengantarkan. Ayo berangkat. Ya, jangan lupa ya, sampaikan Pak Presiden salam saya. Padahal tidak bakal disampaikan. Tidak bakal disampaikan, tapi nganterin. Tahu rasanya. Pertanyaannya, kita duduk di majelis ini udah bisa mirip seperti itu belum? Belum ya? Belum kan? Malaikat tok lagi, malaikat begini, Masya Allah, ini malaikat seliwar, gaya aja, bayangin gitu. Malaikat seliwar, banyak malaikat mendarat,
Suara sayapnya malaikat. Sayap malaikat ini bayangkan. Parkir, parkir. Ada malaikat punya 2 sayap, ada 3 sayap, 4 sayap, ada yang 100 sayap, satu malaikat 100 sayap parkir. Suaranya seperti apa kira-kira? Saya boleh masuk, saya boleh duduk. Ini suatu hal yang luar biasa. Berangkat hatinya udah beda. Nah ini biasanya orang yang baru pertama kali hadir majelis bisa merasakan. Nah yang udah sering biasanya rasa itu hilang. Betul kan? Baru pertama kali hadir, Masya Allah, rasanya satu majelis lihat dia. Pakaian saya layak enggak ya? Kok kelihatannya noleh semua ya? Padahal Rena yang noleh. Gak ada yang noleh, gak ada yang memperhatikan ya. Tapi rasanya dilihat semua orang. Seharusnya rasa itu terus ada sampai kapanpun. Rasa diawasi, rasa dilihat, itu akan membuat kita ta'zim, mengagungkan majelis. Sehingga berangkatnya pun dengan rasa sukacita, penuh pengagungan. Ya, pakai pakaian yang enggak sembarang pakaian, dandanan yang enggak sembarang dandanan, dipersiapkan semuanya. Saya akan hadir majelis ilmu. Nah, orang yang seperti itu, ya, apalagi kalau dia tahu, wah dari pagi dosa saya banyak ini. Saya orang banyak dosa, masuk majelis ilmu, Masya Allah, kumpulannya orang-orang soleh. Ada orang soleh namanya Ustadz Iis, Masya Allah. Ada orang soleh namanya Ustadz Fulan, ada santri Fulan, ini orang-orang soleh. Saya orang jelek, dia datang dengan hati yang merendahkan diri. Jelek saya ini, itu yang di majelis baik semua. Yang di majelis baik semua, saya jelek. Hatinya seperti itu. Ya ini belum sampai udah habis dosanya. Belum sampai pengajian, belum sampai majelis, hatinya udah habis. Dosanya udah habis. Efek kurang vitamin. Ya, jam 5:08 ini ya, menuju azan maghrib ini memang mulai terjadi salah komunikasi antara otak dengan lidah ya. Untungnya telinganya cepat mendengar dan mengembalikan kepada otak dan perintahkan lidah untuk membenarkan. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Di rumah dosanya udah habis. Kenapa dosanya habis? Karena di rumah dia sudah interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di rumah yang dipikir sudah Allah Subhanahu wa taala. Di rumah dia sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai pengajian habis dosanya. Terus di pengajian bagaimana? Dosa udah habis, dapat ilmu dia. Bleng. Ilmunya bisa masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Dosanya udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tentunya tidak sama orang yang seperti ini dengan orang yang sekedar hadir. Ngapain? Biasa majelis. Biasa majelis. Ya. Ngapain? Ya, duduk-duduk sama kawan-kawan di majelis. Ngapa? Ngopi. Yang diingat kopi tok nih. Ya boleh ngopi, asik gitu kan ya. Ngeteh juga asik. Tapi di hatinya nggak ada takzim. Beda antara dua orang ini. Maka semakin besar takzim di hati kita pada majelis, semakin besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Kembali ke awal. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niatnya. Kualitas hati kita adalah mengagungkan majelis. Nah, orang yang udah rutin biasanya itu hilang itu rasa itu. Kenapa hilang? Gak dijaga akhirnya jadi terbiasa. Datar hatinya. Hatinya datar. Karena itu lain halnya dengan seorang yang bergelimang dosa atau baru bertobat. Saat akan menghadiri majelis, ya, saat akan menghadiri sebuah majelis, di dalam hatinya bergejolak sebuah perasaan yang menarik. Ia mampu merasakan kebersihan majelis dan merasakan kekotoran dirinya. Saya ini kotor, itu tempat bersih. Ya, sehingga jarak, Masya Allah, duduk di dalam aja kadang nggak berani, di luar aku reget ini, saya kotor nih. Kadang di parkiran itu nggak berani masuk dia. Dah saya di parkiran dulu, dengarkan dok, udah asik. Kenapa? Kotor saya, itu bersih. Ini orang baru tobat biasanya begitu. Ya, orang yang banyak dosa biasanya begitu. Dia punya pengagungan yang luar biasa. Saat melangkahkan kaki ke dalam sebuah majelis yang merasa begitu kecil dan melihat semua yang berada di dalam majelis tersebut begitu mulia. Ini orang-orang luar biasa. Aku wong elek. Para ulama mengatakan bahwa seseorang yang bergelimang dosa
kemudian menghadiri majelis dengan penuh pengagungan, maka ia mendapatkan pahala yang lebih banyak dan lebih besar dari mereka yang telah rutin menghadiri majelis, akan tetapi hatinya datar saja, tidak merasakan keagungan majelis dan tidak merasakan kemuliaan orang-orang yang berada di dalamnya. Datar. Alah podo wae Ustaz Iis be aku podo wae. Ustaz Iis dengan saya sama saja. Dia dengan saya sama saja. Enggak merasakan nih kalau yang hadir di majelis ini orang-orang mulia. Ini tamu-tamunya Allah, yang ngundang Allah nih. Ini pilihan-pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa merasakan semua yang hadir ini orang mulia, yang di samping kita orang mulia, ngagungkan di sekitar kita, Masya Allah, namanya ta'zim ini. Ada pengagungan pada majelis. Ya, pengagungan pada majelis. Nah, apa dalilnya? Orang yang mengagungkan majelis pahalanya itu nanti akan besar, yaitu wahyu Allah di surat Al-Hajj ayat 32, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Tidak bisa mengagungkan syiar Allah yang namanya majelis kecuali hati yang bertakwa. Maka ketika hati kita datar saja, nah ini pertanda berarti pengagungan kita kurang. Kalau pengagungan kita kurang, berarti tanda takwa kita juga tipis. Nah, hebatnya orang-orang soleh, walaupun hidupnya tiap hari di majelis, pengagungannya itu nggak kurang. Semakin hari semakin tambah, semakin hari semakin tambah. Kelihatannya nyantai orangnya, tapi semakin hari semakin memuliakan majelis. Sampai diceritakan ada orang soleh duduk, datang dua santri, orang solehnya bangun, berdiri menghormati dua santri tadi. Ya, menghormati dua santri tadi. Itu ada dalam kitab Sab'ah Kutubil Mufidah. Ada di situ. Masuk dua orang, ini Habibnya lagi duduk, bangun menghormati di majelis ini. Maka yang tadi, yang dua anak muda berkata, saya ini anak muda, jangan dihormati sedemikian, duduk aja. Maka ulamanya ngomong, saya bangun bukan menghormati kamu, jangan GR. Kalau bahasa sekarang gitu ya, jangan GR. Saya bangun bukan menghormati kamu, tapi saya bangun melihat sekian banyak malaikat yang datang bersamamu. Masya Allah. Ini orang hadir majelis ini, malaikat ikut nih, malaikat ikut. Satu orang bawa sekian banyak malaikat, satu orang bawa sekian, semakin jauh semakin banyak malaikat yang dibawa. Dari Tangerang mau kemana? Solo. Oh, malaikat Tangerang ikut ini. Wah, naik kereta, oh lebih banyak yang diajak itu. Kalau naik pesawat cepat banget ya. Malaikat yang di langit-langit mau kemana? Solo, ikut semua itu. Oh, ikut. Ada apa? Santri 20 hari, malaikatnya laporan, minta izin pada pimpinannya, saya mau ikut nyantri di Raudhah 20 hari. Masya Allah. Jenengan tidur waktu ngorok didengar malaikat. Dihafalin malaikat. Tuh banyak ini malaikat. Makanya ketika teman kita hadir di majelis, ya, kita rasakan itu, oh ini dikawal malaikat, oh ini dimuliakan Allah Ta'ala. Jangan lihat bentuknya, jangan lihat perilakunya, udah buang semua itu. Ini orang-orang yang mulia, orang-orang yang luar biasa. Tanpa kita sadari, terkadang kita memandang sebelah mata para pendatang baru di majelis, apalagi jika ia seorang yang tidak berpendidikan dan seorang pendosa. Bahkan tidak jarang terlontar dari mulut kita ucapan yang bisa membuatnya patah semangat dan berkecil hati. Misalnya ucapan tumben, dungaren, gak biasanya. Angin apa yang bawamu ke majelis? Contoh ini, hidupnya di pasar, tahu-tahu ikut pengajian, datang, kita sebagai temannya lihat, oh, sadar juga dia. Akhirnya terus ngomong, tumben, dengaren, gak biasanya. Ada angin apa ini? Kalimat begini gak boleh diucapkan. Itu seperti merendahkan orang lain. Ya, merendahkan orang lain, gak boleh, diamkan saja. Yang datang diamkan, yang pergi diamkan. Nah, nanti kalau udah berapa hari yang biasa datang gak kelihatan, baru ditanyakan. Udah berapa hari baru ditanyakan. Mungkin kan masih sakit atau apa, kita jenguk. Jangan orang datang ditanya langsung, tumben kamu, pasar sepi ya? Masya Allah. Langsung besoknya nggak hadir majelis lagi. Sekali hadir saya dikecilkan, dikucilkan, dihina, dibilang pasar sepi dan lain sebagainya.
Nah orang yang seperti itu, yang ngomong kalimat-kalimat seperti itu, pasar sepi ya, tumben, dungaren. Kalau sampai yang diomongin besoknya nggak hadir lagi gara-gara dia, yang nanggung dosanya dia. Yang nanggung dosanya dia. Dialah penyebab orang tadi jadi enggan ke majelis. Dia yang membuat orang menjadi kecil hati sehingga orang tadi tidak mau lagi hadir majelis. Gara-gara dia yang melontarkan kalimat-kalimat seperti itu. Oleh karena itu jika melihat seorang yang tidak pernah mendatangi masjid ataupun menghadiri sebuah majelis ilmu, ketika ia tiba-tiba mau menghadirinya, jangan sekali-kali kita berkata kepadanya, tumben, mimpi apa semalam, atau kalimat semacamnya. Karena sesungguhnya kalimat semacam ini sangatlah berbahaya, di dalamnya terkandung kesombongan yang tersembunyi. Alangkah bijaksana jika kita diam saja dan tidak mengomentari kehadirannya dengan cara apapun selain menyambutnya dengan sewajarnya, agar ia tidak berkecil hati dan tidak pula merasa asing. Nyantai aja. Kalau perlu ditanya, rutinan badmintonnya mulai kapan saya mau ikut? Nah boleh itu ya. Ditanya kegiatan yang biasa-biasa dilakukan sehingga merasa cair ya, merasa cair jadi satu, nggak ada nggak beda. Nah yang begini-begini kadang orang nggak tahu, terutama ini penyakitnya anggota majelis ini. Betul. Ada orang baru datang 50 orang noleh semua. Yang dilihatnya juga noleh belakang. Ternyata aku. Langsung surut nyalinya. Ya nyalinya surut. Hancur tuh hatinya. Biarkan saja. Nanti kalau udah berapa hari baru ditanya. Ya, dari mana? Asalnya mana gitu. Oh kenalan ya, saya namanya ini. Nyantai aja, jangan kalimat-kalimat yang tadi itu loh, melukai hati. Apalagi teman kita sendiri lagi berkelahi sama istri ya, jadi lari ke majelis. Masya Allah. Atau perempuan ini, suamimu ganyang ya, kamu stres ya, jadi sekarang mau pengajian karena stres ya. Masya Allah. Ya, ini kalimat-kalimat yang jengkelin, wah nyebelin. Itu orang yang mendengar itu pasti marah di hatinya. Ini siapa sih orang ini? Sok bersih, sok dan sok. Akhirnya menimbulkan pertikaian hati di dalam majelis. Naudzubillah min dzalik. Nah kalau kita ngagungkan majelis betul, seperti Imam Nawawi itu loh, masya Allah. Imam Nawawi itu dari mengagungkan majelis ilmu, mau ketemu gurunya sedekah kok, sedekah dulu. Kenapa sedekah dulu? Iya. Karena nanti khawatir di majelis ditunjukkan sama setan, dibisik-bisiki perilaku gurunya nggak bener, dikelihatkan aja gitu. Sebetulnya oke-oke aja, nggak ada masalah, tapi dilihat-lihatkan aja sama setan. Loh dia tahu kayak gitu nih. Nah karena nggak mau nanti hatinya dirusak, sedekah tawassul, ya Allah dengan sedekahku ini tunjukkan di majelis yang baik-baik saja. Insya Allah. Ini kalau kita berangkat ke majelis niatnya seperti itu bagus. Jangan di majelis bahkan sensor, dicek satu persatu, yang ahli tidur fulan, tulis jamaah tidur di majelis, yang datang kalau pasar sepi fulan. Jadi cuma nyari jeleknya orang lain ya. Naudzubillah min dzalik. Nah upayakan, rasakan di hati keagungan majelis. Bagaimana enggak agung? Ini karpetnya bagus enggak nih? Bagus ya. Mihrabnya bagus enggak? Bagus. Kursinya bagus enggak? Bagus. Yang ceramah? Ngomong orang wasawau. Saya laki masa dibilang cantik gitu loh ya. Kalau Habib cantik sama Denny loh ya. Laki ya kan? Ganteng. Sejelek apapun tetap anakku bagus dewe. Kemudian bangunannya lumayan bagus enggak nih? Lumayan bagus. Buat apa? Muliakan majelis, muliakan majelis. Nah kenapa ini dibangun sedemikian, diupayakan sedemikian cantik, sedemikian nyaman? Ya, kipas anginnya dibuat banyak, karpetnya dibuat bagus, sound systemnya dibuat oke, streamingnya dibuat full HD, kameranya dibuat kamera yang mahal, ya semuanya dibuat serba wah. Kenapa? Karena kita memuliakan majelis. Orang-orang yang mau rusak, aja mengeluarkan biaya kok. Orang mau maksiat mengeluarkan biaya, didesain semuanya sedemikian indah, sedemikian bagus. Nah kenapa kita tidak mau mengeluarkan biaya untuk majelis?
untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah. Dan jangan lupa, malaikat pun ikut andil. Karpet ini jadi indah bukan karena karpetnya, tapi karena apa? Ada sayap malaikat yang digelar di sini. Wada'at ajni'ataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Para malaikat itu menggelarkan sayapnya untuk orang-orang yang cari ilmu karena senang dengan apa yang mereka lakukan. Digelari sayap malaikat ini. Jadi kalau jenengan tidur itu, masya Allah, walaupun nggak ada kasurnya, ada sayap malaikat di situ. Keren ya? Ya rada kurang ajar sebetulnya. Dileri soalnya. Nah ini dari adab kita ya jaga ini. Ada sayap malaikat itu. Mas sayap malaikat beneran, hakikatan. Untung kita nggak bisa lihat. Sayap malaikat itu ya berbulu, tapi bulunya dari cahaya. Saya belum pernah lihat tuh, kira-kira aja. Ya namanya sayap kok ya, namanya sayap. Berbulu dari cahaya, kiloan cahaya. Oh masya Allah, asik ya. Tidur dikeloni malaikat. Nanti boleh update status tidur dalam pelukan malaikat. Wah, keren. Dikira orang ngapain? Nyantri mas. Gitu. Nyantri mas, orang cari ilmu itu dikerumuni malah malaikat. Nah, judul kan penting ya, heboh ya, tidur dalam pelukan malaikat. Bukan bidadari loh ya, salah arti nanti. Dalam pelukan malah malaikat. Ya Masya Allah, yang seperti ini kalau kita rasakan, senang kita tuh tinggal. Senang kita itu duduk betah, nyaman ya, nggak pengen pergi. Makanya orang yang udah masuk majelis, nggak ada sumpek. Sumpek tuh nggak ada. Paksakanlah. Datangkan sumpekmu dalam hatimu dalam majelis, nggak mungkin bisa. Ingat bisa ingat, tapi nggak ngaruh loh, mental. Kenapa? Ada malaikat yang benteng itu. Sumpek nggak boleh masuk. Yang nggak enak nggak boleh masuk. Semua yang enak. Nah insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ya besok. Nanti malam kita akan belajar tafsir ayat kauniyah. Kan di langit itu ya, di atas itu ya. Insya Allah kalau nggak hujan di atas kita akan belajar tafsir ayat-ayat kauniyah. Judulnya nanti malam adalah penciptaan jagat raya. Penciptaan jagat raya. Sedikit lulusan SMA ini mau bicara. Kalau yang bicara kan lulusan S3 gitu kan ya pantas ya. Lulusan SMA nyantri 6 bulan, ngenger 10 tahun. Ya, yang lama ngengernya. Demikian, mari kita tutup dengan doa untuk mau berbuka itu ya, sambil nunggu buka disiapkan, kita bagi dua soft, bagi soft seperti soft sholat seperti biasa, seperti kemarin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit menuju azan maghrib, tolong bantuan teman-teman yang laki-laki untuk ambil teh dan membagikannya. Yang perempuan juga yang bisa bantu ambil teh membagikan, maka setiap orang yang minum teh tersebut Anda mendapatkan pahala puasanya. Silahkan berlomba-lomba. Saya cukup jadi yang menyuruh, pahala Anda semua jadi milik saya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Double apa? Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Ustaz Is, bantu ambil teh dulu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Yang belum dapat teh angkat tangan. Angkat tangan tinggi biar kelihatan. Yang belum dapat teh. Ilaha illallah astaghfirullah.